Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 716. Begitu kata-kata itu keluar, pagoda itu langsung menjadi seperti gunung, menutupi batu di bawahnya. Dan kuali virtual pola naga menghantam gulungan itu dengan keras. Dentang, suara tajam terdengar, dan gulungan itu langsung terlempar. Ups! Nyala api tiba-tiba muncul di dalam kuali, yaitu ginseng Shen Yan, tetapi meskipun nyala api jatuh ke gulungan itu, ia tidak dapat membakarnya. Gulungan ini adalah benda abadi dan tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan Lin Yan. Namun, Lin Yan tidak berniat menghancurkannya. Sekarang dia telah menghancurkannya, dia telah mencapai tujuannya. Boom, boom, boom. Di dalam pagoda, cahaya bersinar terang, dan batu akhirnya keluar dari pagoda. Pagodanya luar biasa, tapi tidak bisa menjebak batu. Kamu hanya menundaku, bagaimana kamu bisa benar-benar menjebakku? Batu mencibir dingin. Kalau begitu, apakah kamu masih bisa melarikan diri sekarang? Berdengung. Saat Lin Yan selesai berbicara, susunan kurungan yang telah dipasang di sekitar batu bersinar lagi, membuat batu tidak mungkin bergerak sama sekali. Sekalipun dia ingin berhubungan dengan lukisan itu lagi, dia tidak bisa. Formasi kurungan ini memenjarakan segala sesuatu tentang dirinya. Jika Tus ada sebelumnya, dia mungkin masih bisa keluar darinya. Namun setelah dilukai oleh Lin Yan, kekuatannya tidak lagi sekuat sebelumnya. Gulungan itu berada di luar formasi kurungan. Karena dia tidak dapat mengendalikan gulungan itu, cahaya pada gulungan itu menjadi redup, dan pintu dalam lukisan itu tertutup sepenuhnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa Lin Yan telah merencanakan segalanya sejak lama. Bisakah kamu menyimpan seluruh mayat untukku? Batu bertanya sambil menatap Lin Yan dalam formasi kurungan. Mutiara hundian dapat mengunci jiwa, dan jiwa masih ada. Dengan sihir klan iblismu, kamu mungkin bisa membentuk kembali tubuh, jadi aku hanya bisa menghancurkan tubuh dan jiwamu. Mendengar hal tersebut, ada cahaya terang di mata batu. Dia menarik napas dalam dan berkata, kadang-kadang saya bahkan bertanya-tanya apakah Anda telah hidup selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa tahu begitu banyak tentang kami monster dan iblis? Petik 2. Meledakkan kekuatan spiritual terakhir di tubuhnya. Kekuatan fisik yang dia gunakan berkali-kali sebelumnya sudah agak habis, karena batu terluka lebih parah dan tidak dapat menahan kekuatan Lin Yan. Ledakan. Setelah dua kata ini jatuh, Lin Yan membombardir mereka dengan kekuatan spiritual itu. Lin Yan, biarpun aku mati, aku akan membiarkanmu dikuburkan bersamanya. Merasakan kekuatan jatuh, ada kegilaan di mata batu. Bang! Dengan suara tersebut, batu hancur total secara fisik dan mental, namun beberapa bercak darah muncul. Inilah intisari dan darah dalam tubuh batu yang mengandung kekuatan darah. Tidak bagus. Melihat ini, Lin Yan mengerutkan kening. Tapi dia melihat esensi dan darah jatuh langsung ke Hun Tianbet. Berdengung. Dalam sekejap, mutiara Hun Tian mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ini menyinari para pembudidaya iblis, membuat aura mereka lebih kuat, dan bahkan mata mereka dipenuhi dengan darah. Hampir pada saat ini, kekuatan para pembudidaya iblis ini berlipat ganda. Mutiara Hun Tian adalah harta karun klan iblis, dan batu dengan putus asa mengumpulkan esensi dan darahnya untuk mengaktifkan harta karun ini, menyebabkan energi iblis di dalamnya mengembun menjadi cahaya dan menutupi para pembudidaya iblis. Saat ini, ekspresi Wang Sun dan lainnya juga berubah drastis. Mereka mungkin bisa mengatasinya sebelumnya, tapi sekarang tidak bisa. Ini menjadi sangat sulit. Rusak, teriak Lin Yan. Kekuatan spiritualnya telah habis, tetapi kekuatan jiwanya masih memadatkan sebuah rune dan menuju ke arah mutiara Hunsi.
Sayangnya, rune itu hancur bahkan sebelum menyentuh mutiara hundian. Lin Yan menghancurkannya lagi dengan kuali virtual berpola naga, tetapi mutiara Hunzi pada akhirnya acuh tak acuh, dan bahkan pagoda tidak dapat menutupi cahayanya. Bukan karena pagoda dan kuali virtual berpola naga tidak kuat. Keduanya adalah harta surga dan bumi. Dan energi iblis di mutiara Huntian telah diaktifkan, dan tidak mungkin untuk menolaknya. Ledakan. Hal ini menyebabkan para penggarap iblis itu segera membunuh mereka. Meskipun Lingqi terus membunuh mereka, mereka akhirnya kelelahan. Keluar. Pada saat ini, Lin Yan hanya bisa mengekspresikan konsentrasinya. Wuji Xuanyu bersinar dengan sinar cahaya, dan kerangka mayat segera muncul. Bunuh. Kemudian Lin Yan mengibarkan bendera putih, dan tulang-tulangnya tampak bangkit kembali, dan mereka segera bergerak menuju monster. Kemunculan mayat kerangka itu mengejutkan semua orang. Namun mereka akhirnya menghela nafas lega. Meskipun klan iblis sangat kuat, tulang-tulang mayat bahkan lebih luar biasa, mereka hanyalah tulang, tidak mengenal rasa sakit, dan tidak memiliki kebijaksanaan, jadi mereka bergegas ke depan untuk melawan sebagian besar kekuatan para pembudidaya iblis ini. Berdengung, Lin Yan juga mulai berlatih saat ini, dia meninggalkan dua tulang untuk menjaganya, dan monster tidak dapat menembusnya untuk sementara waktu. Kurang dari setengah jam kemudian, Lin Yan tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya keemasan keluar dari matanya, langsung menembus hati dua pembudidaya klan abadi setengah langkah di kejauhan. Kemudian, sejauh yang dia bisa lihat, banyak manusia yang terbunuh. Untungnya, sekarang kekuatan spiritualnya telah pulih sepenuhnya. Tanpa makhluk iblis dan batu, dia hampir dimusnahkan oleh Lin Yan. Pertempuran hanya berlangsung setengah hari, dan klan iblis dimusnahkan sepenuhnya. Berdengung. Pada saat ini, cahaya mutiara Huntian benar-benar menghilang. Bagaimanapun, tidak ada lagi pembudidaya iblis di sini. Memanggil. Kemudian mutiara Huntian berubah menjadi aliran cahaya, membawa pedang tulang naga dan liontin giok penyimpanan batu, dan bergegas menuju jalan pembunuhan abadi dari sini. Lin Yan ingin menghentikannya, dan bahkan ingin mempertahankan manik Huntian sepenuhnya, tetapi pada akhirnya dia gagal. Kami menang lagi. Setelah semuanya beres, Yu Rongjian, Wang Sun dan yang lainnya menghela napas tebal. Mereka memenangkan pertempuran ini lagi. Artinya tempat ini sepenuhnya ditempati oleh mereka. Semuanya, jika kalian mengenal seseorang, tolong singkirkan bendera itu. Pertempuran ini masih brutal. Saat ini, hanya ada 180.000 pembudidaya manusia yang tersisa, dan banyak dari mereka telah dimusnahkan oleh kekuatan yang kuat. Namun, bendera tersebut masih bertahan, dengan nama, asal-usul, dan bahkan kata-kata terakhir di atasnya. Semua orang juga mulai membersihkan medan perang, tetapi pada saat ini mereka menemukan bahwa obat-obatan ajaib dan bunga suci itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan spiritual, dan mereka terus-menerus melahap mayat manusia dan monster. Darah terus-menerus merembes ke bumi. Tempat ini terlihat damai, namun menatap pemandangan ini membuat orang merasa semakin menakutkan. Ini juga memungkinkan mereka akhirnya mengetahui alasan mengapa tidak ada tulang di sini. Wow, namun, di bawah intervensi Lin Yan, tulang sebagian besar pembudidaya manusia dipertahankan. Selanjutnya, kamu bisa berlatih di sini dengan tenang. Setelah semuanya diselesaikan, kata Lin Yan, sudah lebih dari setengah tahun sejak mereka datang ke dunia abadi dan dunia bawah, dan sekarang pertempuran telah terjadi hingga hari ini, banyak iblis dan pembudidaya iblis telah dibunuh oleh mereka. Tapi pasukan monster dan iblis yang sebenarnya masih ada di peri dan dunia bawah. Semua orang tahu bahwa masih sulit bagi mereka untuk pergi. Di sebuah gunung di dunia bawah abadi, Si Tianxiong dan pasukan lainnya ada di sini. Mereka hampir menyapu seluruh dunia kecil ini,
dan hampir semua manusia dibunuh oleh mereka. Mereka pada dasarnya haus darah, dan mereka mempraktikkan teknik berbeda. Mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan darah manusia. Saat ini, si Tianxiong telah mencapai alam abadi. Berdengung. Tapi saat ini, seberkas cahaya datang ke tempat ini. Itu sebuah manik. Ketika dia melihat manik ini, ekspresi si Tianxiong tiba-tiba berubah. Wow, dia tiba-tiba mengambil tindakan dan mengambil mutiara Huntian. Huntianzu juga sepertinya mengenal si Tianxiong, dan cahayanya akhirnya berhenti bersinar. Komandan Singa, apa yang terjadi? Melihat ekspresi tegas si Tianxiong, seorang pembudidaya iblis di samping berkata, "Batu sudah mati." Apa? Mendengar ini, pembudidaya iblis itu sangat terkejut. Ketika batu sedang dalam perjalanan untuk membunuh yang abadi, mereka juga menerima kabar bahwa dia telah menjadi yang abadi. Dengan kekuatan seperti itu, dia sebenarnya sudah mati. Batu sedang mengandung zibet, dan ki misterius dari dunia abadi dan dunia bawah seharusnya tidak bisa membunuhnya. Mustahil. Dia memiliki kekuatan alam abadi. Seharusnya Lin Yan dari umat manusia. Si Tianxiong berkata, berita ini tidak boleh disebarkan untuk menghindari kolera di tentara. Petik 2. Di sini, hanya satu iblis, si Tianxiong, yang tersisa. Dia melihat ke arah manik Huntian dan bergumam, "Batu, kamu akan tidur sebentar. Saat aku membunuh seluruh umat manusia, aku akan membawamu keluar dari dunia bawah abadi dan kembali ke alam iblis. Kamu pasti pernah mengalami ini kematian, dan kamu akan mendapatkan kekuatan ketika kamu bangun. Bisakah kita melangkah lebih jauh?" Saat dia selesai berbicara, ada sedikit rasa dingin di sudut mulut si Tianxiong. Di dunia keabadian dan dunia bawah ini, dialah satu-satunya yang paling tahu bahwa batu memiliki tubuh naga abadi. Bahkan jarang terlihat dalam puluhan ribu atau ratusan ribu tahun. Tubuh abadi sudah sangat menakutkan, dan bisa abadi meskipun masih ada satu nafas tersisa. Dan tubuh naga abadi ini hampir tidak pernah muncul dalam sejarah, dan sungguh menakjubkan. Meski jiwa dan raga batu hancur, setetes sari darah pun tertinggal. Dengan esensi dan darah yang masih ada, jika anggota klan iblis yang kuat mengambil tindakan, dia masih dapat membentuk kembali tubuh dan jiwa batu. Si Tianxiong tahu bahwa tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dikeluarkan, tidak peduli betapa berharganya harta kejeniusan, orang kuat dari klan iblis akan mengambil tindakan, karena mereka tahu betul apa arti tubuh naga abadi bagi klan iblis. Mungkin juga seorang kaisar agung akan muncul lagi di klan iblis. Dan jika batu bisa menjadi kaisar agung, dia akan bertahan lebih lama dibandingkan kaisar agung lainnya dalam sejarah. Inilah hal yang menakjubkan tentang tubuh yang abadi. Meskipun tidak abadi, ia dapat bertahan dalam waktu yang sangat lama. Setelah menyingkirkan mutiara Hundian, mata si Tianxiong menjadi tajam. Batu ada di sana untuk membunuh jalan abadi, dan kematiannya membuktikan bahwa Lin Yan dan yang lainnya menempati tempat itu. Percepat kecepatannya, dorong ke seberang dari sini, musnahkan semuanya, dan jangan lepaskan satu pun pembudidaya manusia. Selanjutnya, kita akan bergabung dengan pasukan iblis dan pergi ke jalan pembunuhan abadi, lalu membunuh semua manusia, kultivator dalam satu gerakan. Si Tianxiong dia melirik peta dan berkata, "Ledakan." Setelah si Tianxiong selesai berbicara, pasukan iblis berangkat lagi. Dan pasukan iblis juga terus maju. Beberapa manusia pembudidaya yang semula bersembunyi juga dipromosikan dengan cara ini pergi ke bawah dan cari mereka dan bunuh mereka. Dalam kondisi ini, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai jalan pembunuhan abadi. Jika mereka berkumpul bersama, itu berarti bahwa kecuali para pembudidaya manusia di jalan untuk membunuh yang abadi, mereka telah membunuh semua pembudidaya manusia lainnya di dunia bawah yang abadi.
Tentu saja, ini juga dengan syarat mereka tidak menemukan Huan Luo dan anak laki-laki Tiandian lainnya. Waktu juga berlalu dengan lambat seperti ini. Kecuali Lin Yan, Wang Sun, Ling Xi, Yu Rongjian, Mu Zan dan pembudidaya lainnya dari semua ras sedang berlatih di ujung jalan pembunuhan abadi, selama mereka tidak memprovokasi bunga, tanaman, dan pohon itu, di sana tidak ada krisis lain di sini. Terlebih lagi, kekuatan spiritual tempat ini tidak ada habisnya dan sangat kuno. Hanya butuh 1 bulan agar kekuatan setiap orang meningkat pesat. Adapun Lin Yan, dia telah memahami misteri tempat ini, dan hanya butuh beberapa hari baginya untuk memahaminya sepenuhnya. Biarpun dia mengambil tindakan, dia bisa mendapatkan pedang pembunuh iblis. Tetapi jika dia mendapatkan pedang pembunuh iblis ini, jalan untuk membunuh makhluk abadi akan hilang, dan orang-orang ini tidak akan bisa berlatih dengan tenang seperti ini. Sekarang ras manusia lain telah musnah dan hanya mereka yang tersisa. Lin Yan tidak lagi bersemangat untuk bertarung. Saat ini, dia menatap ke arah rumah jerami tersebut. Aura rumah jerami ini jelas luar biasa, dan saat pertama kali melangkah ke tempat ini, Lin Yan merasa bahwa benda-benda di rumah jerami ini memberinya perasaan familiar. Akhirnya, Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju rumah jerami. Saat Anda memasukinya, semua yang Anda lihat sangatlah biasa. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari tempat ini. Meja batu kuno, kursi batu, Del sepertinya pernah tinggal di sini sebelumnya, namun tempat ini telah menjadi bobrok selama bertahun-tahun. Ketika Lin Yan melihat ke meja batu, ekspresinya tiba-tiba membeku. Ada sebuah kotak kuno di atas meja batu, dan niat membunuh dilepaskan darinya. Bahkan ada darah kering di kotak itu. Darah ini membawa aura iblis yang kuat, yang belum hilang sampai sekarang. Ini pasti darah makhluk iblis. Dia juga muncul di sini dan ingin membuka kotak itu, tetapi terluka oleh kotak itu. Berdengung. Pada saat ini, Lin Yan tidak mengambil tindakan, tetapi memusatkan kekuatan jiwanya dan menyelidiki ke arah kotak. Ledakan. Tepat ketika kekuatan jiwa hendak bersentuhan dengan kotak itu, cahaya gelap memancar dari kotak itu, langsung menghancurkan kekuatan jiwa Lin Yan. Puff! Bahkan jiwa Lin Yan dirusak oleh kekuatan ini, dan darah muncrat. Semakin sering hal ini terjadi, ekspresi Lin Yan menjadi semakin kental. Lin Yan bahkan membuka mata dewanya. Kotak ini memiliki kemampuan untuk menyembunyikan energi langit dan bumi. Bahkan jika mata dewanya terbuka, dia tidak dapat melihat segala sesuatu di dalamnya dengan jelas, tetapi itu memungkinkan Lin Yan untuk melihat dengan jelas garis-garis di dalamnya kotak. Menatap garis itu, tubuh Lin Yan tiba-tiba bergetar. Pola ini sangat kuno dan jelas bukan pola yang tercipta dalam waktu 100.000 tahun. Jika Anda bisa memahaminya, Anda mungkin bisa melihat sekilas rahasia 100.000 tahun. Tapi Lin Yan tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Hanya dengan sekali pandang, dia merasa pingsan di benaknya. Sepertinya hal-hal di sini di luar jangkauan. Lin Yan menghela nafas sedikit. Harta karun yang dikabarkan di dunia abadi dan bawah seharusnya mengacu pada harta karun di dalam kotak ini, kan? Tepat ketika Lin Yan hendak pergi, kotak itu bergetar, dan seberkas cahaya putih mengalir dari celah di dalam kotak. Jika bukan karena aura Lin Yan yang luar biasa, kultivator lain akan bersujud di bawah cahaya suci ini. Yang paling membuat Lin Yan takjub adalah cahaya ini membuatnya merasa sangat familiar. Bahkan kotak itu tidak mampu lagi menampung nafas. Ini adalah, merasakan nafas ini, mata Lin Yan sedikit berbinar. Dia akhirnya mengerti mengapa hal itu memberinya perasaan familiar ini. Saya juga tahu kenapa nafas di dalam kotak ini mengalir keluar. Karena dia membuka mata dewa dan menggunakan mantra mata dewa di kitab surgawi. Berdengung. Pada saat ini,
Lin Yan duduk bersila dan mulai mengoperasikan teknik reinkarnasi. Ledakan. Saat teknik ini dijalankan, benda-benda di dalam kotak menjadi semakin gelisah dan ingin keluar dari kotak. Itu membuat kotak itu bergetar. Itu benar. Apa yang ada di dalam kotak ini pasti adalah buku surgawi lainnya. Lin Yan tampak terkejut. Setiap buku surgawi bisa disebut sebagai harta karun di dunia. Jika kitab surgawi ketiga di dalam kotak ini dapat diperoleh, bahkan Lin Yan pun tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Yang satu mencatat teknik reinkarnasi, dan yang lain mencatat teknik mata surgawi. Hanya saja meskipun kitab surgawi yang ada di dalam kotak itu ingin keluar, namun kotak itu menutupnya dengan rapat. Siapa yang meninggalkan kotak ini? Siapa yang membangun rumah jerami ini? Dunia keabadian dan dunia bawah tidak sesederhana yang dibayangkan semua orang. Ini adalah dunia kecil mandiri yang telah ada selama ratusan ribu tahun. Ada catatan kuno. 100.000 tahun yang lalu, pembangkit tenaga listrik puncak pernah menduga bahwa dunia bawah abadi ini awalnya adalah sebuah area di alam spiritual, tempat di mana manusia, iblis, dan iblis bertempur dari penyebaran. Ketika itu keluar, seorang pria kuat menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menutup area ini, menjadikan area ini dunia kecil yang mandiri. Namun ada juga catatan bahwa ini adalah tempat di mana seorang kaisar agung mencapai pencerahan di zaman kuno. Dia pernah meninggalkan harta karun yang tak tertandingi di sini, yang kemudian menarik para pembudidaya seperti manusia, iblis, dan iblis untuk memperjuangkannya dan pergi, tetapi tidak ada yang bisa menemukannya. Semua ini hanyalah spekulasi dan sulit diverifikasi. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba meletus. Celah di dalam kotak menjadi semakin lebar, dan cahaya menyebar semakin intens. Hanya saja hal-hal di dalamnya tidak bisa keluar sama sekali. Pola kuno di kotak menjadi lebih terang saat ini, dan kekuatan dilepaskan, yang mengejutkan Lin Yan. Kekuatan ini terlalu kuno dan penuh dengan energi iblis dan iblis. Ledakan. Hanya saja aura di dalam kotaknya juga luar biasa, dan sangat cocok. Semakin dekat mereka, semakin kuat tekanan di sini. Yang paling aneh adalah tekanan ini tidak hilang dari rumah jerami tersebut. Ekspresi Lin Yan juga menjadi semakin serius. Konfrontasi seperti itu membuatnya sulit bernapas. Tekanan ini terlalu kuat, dan kekuatannya tidak dapat menahannya sama sekali, dan duel secara bertahap semakin intensif. Tidak mungkin bagi Lin Yan untuk menggunakan teknik reinkarnasi. Kekuatan ini justru membuatnya sulit menggerakkan jari-jarinya. Bahkan datang dengan tekanan, menyebabkan kakinya tenggelam semakin dalam ke tanah. Dalam sekejap, dia hanya memiliki satu kepala yang tersisa di tanah. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat cahaya dari kotak batu meledak. Dalam cahaya tersebut, klan iblis yang kuat dan klan iblis yang kuat berdiri dengan mengesankan. Dan dalam cahaya yang mengalir keluar dari kotak, ada ras manusia yang kuat menghadapi mereka. Bang! Pada saat ini, Lin Yan benar-benar tertekan ke tanah, tetapi pada saat ini, tubuhnya dapat bergerak, tetapi hanya lemah. Setelah beberapa saat, ia tidak bisa keluar dari tanah sama sekali. Ketika dia membuka mata dewanya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat apapun di tanah sama sekali, tetapi dia dapat melihat pemandangan di bawah tanah di sekitarnya. Ini sebenarnya adalah tulang, dan ada banyak sekali. Tak hanya manusia, monster, dan iblis, Lin Yan justru melihat mayat makhluk yang sudah membuka kebijaksanaan spiritualnya bahkan mencapai pencerahan. Mayat-mayat ini tidak membusuk. Setelah diperiksa lebih dekat, bahkan ada kekuatan spiritual yang terpancar dari mayat-mayat ini. Hal ini membuat Lin Yan mengerutkan kening, yang berarti bahwa mayat-mayat ini sama sekali tidak berada di alam pembunuhan abadi, tetapi pada tingkat terendah di alam pencerahan, dan bahkan mayat di alam nirvana pun ada.
Semua ini terlihat di mata Lin Yan, dan dia menjadi semakin terkejut. Mayat-mayat ini bukanlah mayat manusia, monster, setan, del di dunia ini, tetapi milik zaman kuno itu. Itu telah ada setidaknya selama 100.000 tahun. Saya khawatir orang-orang kuat ini pernah datang ke sini untuk mengambil barang-barang di dalam kotak ini, dan kemudian mereka dihempaskan ke tanah seperti ini, dan akhirnya mati di sini. Dan kekuatan spiritual bawah tanah ini luar biasa, sehingga banyak orang, setan, del tidak memiliki tubuh fisik yang membusuk. Di mana ini dulunya? Pada zaman dahulu kala, tempat ini jelas tidak seperti sekarang. Kalau tidak, bagaimana orang-orang berkuasa di alam pencerahan dan nirwana bisa masuk? Setidaknya di era ini, orang kuat setingkat ini tidak bisa masuk sama sekali. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Saat ini, Lin Yan hanya merasa tercekik. Setelah Anda mencapai level Lin Yan, Anda dapat bertahan untuk waktu yang lama bahkan jika Anda tidak menahan nafas. Tetapi saat ini, dia merasa memiliki perasaan ini, dan vitalitasnya bahkan telah hilang. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Ledakan. Lin Yan meledakkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya, tetapi dibandingkan dengan semua yang ada di sini, kekuatannya terlalu lemah. Dan semakin kuat dia, semakin banyak tanah di sekitarnya yang menekannya. Sekarang, dia benar-benar tidak bisa bergerak. Tapi semuanya belum berakhir. Tanah kembali menekannya, mencoba menekannya sampai mati. Pada saat ini, Lin Yan akhirnya mengerti mengapa mayat di sekitarnya semuanya terpelintir dan berubah bentuk. Orang lain mungkin mati, tapi aku tidak akan mati. Merasakan kekuatan tanah, Lin Yan berteriak dalam hatinya. Ledakan. Suara ini jatuh ke dalam hatinya, dan Lin Yan dengan cepat mulai menggunakan teknik reinkarnasi. Tubuhnya tidak bisa bergerak, tetapi latihan tetap berjalan dan meridian di tubuhnya tidak terhalang. Bang! Dan ketika tanah meremasnya, kekuatan di dalam tanah terus memasuki tubuh Lin Yan melalui pori-pori Lin Yan, dan kekuatan tanah langsung berkumpul ke dalam ramuan ilahi Lin Yan. Ledakan. Di bawah kekuatan ini, aura Lin Yan menjadi lebih kuat. Semakin sering hal ini terjadi, semakin luar biasa tanahnya terjepit kembali. Hal ini menyebabkan tulang Lin Yan menjadi cacat, darah merembes keluar, dan kesadarannya menjadi kabur. Namun meski begitu, Lin Yan tetap ingat menjalankan teknik reinkarnasi. Bum bum bum. Setelah ramuan ilahi mengumpulkan lebih banyak kekuatan bumi, akhirnya menjadi luar biasa. Sebuah aura meledak di tubuh Lin Yan. Dia menerobos dan mencapai tingkat kecil dari alam penguasa ilahi. Tidak hanya itu, Lin Yan terkejut saat merasakan ada konstitusi tambahan di tubuhnya. Tubuh abadi roh bumi. Tetapi saat tubuh abadi ini muncul, kekuatan 9 tubuh abadi di dalam tubuh tiba-tiba berdampak, dan kekuatan 10 tubuh fisik bertabrakan satu sama lain. Tidak ada yang yakin, dan mereka benar-benar mulai bertarung di tubuh Lin Yan. Meskipun Lin Yan adalah penguasa tubuh ini, dia tidak dapat menekan 10 kekuatan ini sama sekali. Yang membuat Lin Yan paling terdiam adalah selain kekuatan tubuh abadi, 4 kekuatan lainnya juga meledak, saling membombardir di dalam tubuh Lin Yan. Hal ini menyebabkan Lin Yan kesakitan. 10 jenis tubuh abadi terbentuk, tetapi Lin Yan tidak dapat memadatkan tubuh reinkarnasi sama sekali. Menurut teknik reinkarnasi, kekuatan 10 jenis tubuh abadi dipadatkan menjadi tubuh reinkarnasi. Namun kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat diintegrasikan ke dalam tubuh. Lebih baik pergi dari sini dulu. Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Setelah membangkitkan tubuh abadi roh bumi, kekuatan bumi di sini tidak bisa lagi menjebaknya. Tetapi ketika dia memanipulasi kekuatannya untuk mengambil liontin giok yang disimpan di bawah tanah, dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengambil apapun.
Tempat ini sangat misterius. Memanggil. Pada akhirnya, Lin Yan hanya bisa melompat sendirian. Ketika dia muncul lagi di rumah jerami, suara pecah tiba-tiba terlintas di benaknya. Kotak itu benar-benar retak sepenuhnya, dan kemudian di bawah tatapan Lin Yan, kekuatan garis pada kotak itu juga menghilang, dan kotak itu tiba-tiba berubah menjadi segenggam loes. Ini sangat aneh. Ketika Lin Yan melihat, bayangan monster, iblis, dan manusia telah lama menghilang. Ini juga berarti orang kuat dari umat manusia akhirnya menang. Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Hanya dapat dikatakan bahwa karena dia memiliki teknik reinkarnasi dan mata langit, dia merangsang kekuatan di dalam kotak dan membiarkannya membuka segel kotak itu. Saat dia mengalihkan pandangannya lagi, ada cahaya putih di tempat kotak batu itu diletakkan. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah gulungan kuno buku surgawi. Dan dia memiliki ketertarikan yang besar dengan Lin Yan. Setelah kamu mendapatkan satu buku surgawi, kamu bisa merasakan buku surgawi lainnya, pikir Lin Yan dalam hati. Tentu saja, ini tidak bisa dirasakan kapanpun dan dimanapun. Buku-buku surgawi antara langit dan bumi ini memiliki akar dan nenek moyang yang sama, meskipun Lin Yan tidak mengetahui bagaimana mereka dilahirkan, pasti ada hubungan antara masing-masing kitab surgawi. Ketika Lin Yan membuka kitab surgawi, yang terlihat adalah 4 kata, Dou Zhan Tian Su. Ini bukanlah keterampilan, atau metode rahasia, tetapi metode ajaib. Kemudian Lin Yan mulai membaca teks kuno itu dengan seksama. Setiap kata dari ini secara bertahap terpatri di benak Lin Yan. Setelah membaca teknik ini, Lin Yan tidak bisa menahan nafas lega. Teknik ini sangat mengejutkan. Bertarung dengan keterampilan surgawi, semakin banyak Anda bertarung, semakin kuat Anda jadinya, dan Anda dapat mengembangkan ribuan seni bela diri di dunia. Ini juga berarti bahwa ketika Lin Yan bertarung dengan orang lain, momentumnya menjadi semakin kuat saat dia bertarung. Misalnya, Lin Yan telah mencapai tingkat kecil dari alam dewa, dan kekuatannya sebanding dengan seorang kultivator di alam abadi tingkat kecil. Namun, jika dia benar-benar bertarung dengan orang yang kuat dan menggunakan teknik bertarung ini, selama pertempuran berlanjut, itu bahkan bisa membuat Lin Yan. Kekuatannya sebanding dengan praktisi tingkat daceng di alam abadi. Selain itu, melalui teknik bertarung ini, ribuan seni bela diri dapat dikembangkan, yang berarti Lin Yan dapat mengembangkan semua seni bela diri yang dilakukan orang lain. Mata surgawi dapat melihat melalui seni bela diri dan mengetahui esensi seni bela diri lawan. Dan teknik bertarung ini sebenarnya bisa berevolusi sepenuhnya. Setelah mengembangkan teknik ini hingga puncaknya, semua seni bela diri di langit dan bumi dapat berevolusi, dan semua seni bela diri tidak lagi memiliki misteri di hadapan Anda. Buku surgawi sungguh luar biasa, kata Lin Yan. Meskipun dia adalah Kaisar Agung pada saat itu, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat mengembangkan semua seni bela diri di dunia. Seni bela diri sulit dia pahami pada saat itu. Dengan metode taktik bertarung ini, ketika bertarung dengan orang lain, betapapun hebatnya ilmu bela diri lawan, mereka akan memahaminya sendiri, dan mereka akan dapat mengetahui kekalahannya. Bunga, apakah namamu Lin Yan? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul. Lin Yan tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat lagi ras manusia yang kuat yang pernah berhadapan dengan iblis dan iblis yang kuat sebelumnya. Hantu ini menunjukkan keagungannya, yang membuat Lin Yan takjub. Ya, kata Lin Yan sambil menatap bayangan itu. Bahkan matanya pun terfokus. Apakah bayangan ini mungkin aura orang kuat dari zaman kuno? Tentu saja, kamu mendapatkan bukunya. Orang tua itu menang. Dia benar-benar mengetahui masa depan. Bayangan itu menghela nafas saat ini, dengan ekspresi kekaguman. Yang mulia, bisakah Anda, kata Lin Yan. Jangan tanya, aku hanya seorang kaisar yang hebat.
kata umat manusia yang kuat. Lin Yan sudah lama terbiasa dengan hal ini. Orang-orang kuat di zaman itu sepertinya menyimpan rahasia tentang masa lalu. Tapi berbeda dari sebelumnya, mata Lin Yan penuh dengan keterkejutan. Kaisar Agung adalah orang terkuat di dunia. Ras manusia yang kuat ini sebenarnya adalah seorang kaisar yang hebat sebelumnya. Ketika dia menerima kitab surgawi ini di istana surgawi, dia adalah kaisar agung. Belakangan, pagoda spiritual memperoleh kitab surgawi, yang merupakan hantu penjaga Tawuksu, kaisar agung dari 100.000 tahun yang lalu. Sekarang, Lin Yan tiba-tiba bertemu dengan bayangan seorang kaisar agung lagi. Tapi dia benar-benar menambahkan, hanya di hadapan kaisar agung. Hanya seorang kaisar. Meskipun bayangan ras manusia yang kuat mengatakan untuk tidak bertanya, Lin Yan tetap berkata, era macam apa itu 100.000 tahun yang lalu. Dan tampaknya kaisar bukanlah tujuan akhir. Mengapa kamu tahu namaku? Siapa orang tua itu? Dia pernah mengetahui bahwa saya mendapatkan buku ini. Bagaimana orang bisa mengetahui apa yang akan terjadi setidaknya 100.000 tahun yang lalu? Untuk menjelaskan, karena pihak lain adalah Kaisar Agung, dia harus mengetahuinya. Oh, Kaisar tidak terkalahkan. Awalnya aku juga berpikir begitu, tapi dibandingkan dengan lelaki tua itu, aku pucat jika dibandingkan. Sekarang aku telah menunggu jawabannya. Nafas terakhir yang tersisa di sini seharusnya hilang, berbicara. Apa yang terjadi? Lin Yan masih berbicara. Kamu pernah menjadi Kaisar Agung 10.000 tahun yang lalu. Orang tua itu pasti mencarimu 10.000 tahun yang lalu. Pada saat ini, bayangan itu berbicara dan perlahan-lahan menjadi redup. Hal ini membuat Lin Yan mengerutkan kening lebih dalam. Siapa ini? Apa yang terjadi dengan orang tua itu? Ribuan tahun yang lalu, banyak sekali lelaki tua yang mencari saya, yang mana? Pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba teringat satu orang, pembohong tua. Dia bertemu terlalu banyak orang aneh ribuan tahun yang lalu, tetapi pembohong tua adalah yang paling menakjubkan, karena dia masih terlihat sama setelah hidup selama puluhan ribu tahun. Jika orang tua yang dikatakan kaisar ini adalah seorang pembohong tua, lalu berapa lama dia hidup? Karena kamu telah memperoleh kitab surga, kamu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa dalam kehidupan ini. Kamu adalah seorang kaisar di kehidupan sebelumnya. Saya harap kamu masih bisa menjadi kaisar umat manusia di kehidupan ini. Jika kamu menjadi kaisar lagi, lelaki tua itu akan tetap mencarimu. Meskipun dia sudah melihatmu, kamu akan melakukan yang terbaik. Tapi jangan khawatir, lelaki tua itu pasti akan seperti ini, dan kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang aku dikatakan salah. Sejauh yang saya tahu, setiap kaisar umat manusia, orang tua itu telah melihatnya. Bahkan jika dunia hancur, langit dan bumi akan pucat selamanya kamu melihatnya. Mungkin kamu akan mendapatkan jawaban atas keraguanmu. Setelah akhirnya mengatakan semua ini, bayangan itu benar-benar menghilang. Tetapi pada saat ini, suara terakhir dari bayangan kaisar juga keluar, orang tua, kamu berada di alam apa, keberadaan seperti apa kamu, dan mengapa semua kaisar manusia yang hebat di dunia dari zaman kuno datang kepadamu? Kalimat ini tidak bisa dijelaskan. Tapi Lin Yan masih kaget. Tampaknya kaisar tidak mengetahui asal-muasal lelaki tua yang disebutnya dirinya itu. Tapi yang paling mengejutkan Lin Yan adalah bahwa semua kaisar besar dunia dan umat manusia berada di bawah kendali satu orang. Semua ini mengejutkan Lin Yan. Ini merupakan kejutan dari kaisar. Dan dia bahkan lebih terkejut lagi, apakah yang dikatakan kaisar manusia purba tadi? Apakah itu pembohong tua? Dan semua kaisar besar umat manusia di surga dan di bumi berada di bawah kendali orang tua itu. Jadi bagaimana jika dia menyatakan dirinya sebagai kaisar dalam 10.000 tahun? Tapi pada saat ini,
Ekspresi Lin Yan tiba-tiba menegang. Dia sepertinya merasa segalanya tidak seperti yang dia bayangkan. Ribuan tahun yang lalu, dia adalah kaisar termuda dalam sejarah 100.000 tahun, dan juga kaisar yang berumur paling pendek. Namun melihat kehidupannya dan memikirkannya baik-baik, sepertinya ada banyak hal yang membingungkannya. Ketika dia mencapai level kaisar agung setengah langkah, dia pernah pergi ke tanah terlarang hidup dan mati, yang penuh dengan bahaya. Tampaknya seseorang diam-diam membantunya, dan bahkan teknik yang dia pelajari tampaknya diam-diam diberikan bimbingan. Jika bukan karena apa yang dikatakan Kaisar Agung hari ini, dia tetap tidak akan mengerti. Namun kini tampaknya semuanya menjadi misterius. Bahkan Lin Yan sendiri tidak tahu apakah ada orang yang diam-diam membantunya. Ini adalah perasaan yang samar-samar. Dan bahkan Kaisar pun tidak tahu siapa dia. Apakah makhluk yang bisa hidup abadi dan menjadi seperti penguasa Kaisar benar-benar ada? Tepat ketika Lin Yan terkejut, kekuatan fisik di tubuhnya mulai melonjak lagi, wajahnya menjadi sangat pucat, dan bekas keringat dingin menetes dari dahinya. Meskipun dia terus menjalankan teknik reinkarnasi, kekuatan ini tidak dapat dipadatkan. Yang membuatnya paling tidak berdaya adalah kekuatan dari 10 tubuh abadi benar-benar berlawanan satu sama lain, apalagi fusi, bahkan jika mereka bersentuhan, mereka akan melakukannya, mengeluarkan suara menderu. Dia sudah mengira akan sangat sulit untuk memadatkan tubuh reinkarnasi, tetapi tingkat kesulitan di depannya jauh melebihi ekspektasinya. Oleh karena itu, pada saat ini, dia hanya dapat memisahkan kekuatan tubuh abadi dan menekannya secara paksa. Hufu. Baru kemudian Lin Yan menjadi tenang. Bagaimana cara memadatkannya? Saat ini, Lin Yan juga tidak tahu. Reinkarnasi terlalu mendalam dan misterius. Berapa banyak orang yang mengetahui tentang reinkarnasi selama berabad-abad? Lin Yan tidak tahu tentang zaman kuno, tetapi dalam 100.000 tahun terakhir, tidak ada catatan reinkarnasi dalam buku kuno manapun. Teknik budidaya reinkarnasi buku surgawi tidak banyak bicara dalam hal ini. Tepat ketika Lin Yan ingin mengumpulkan tubuh reinkarnasinya, dunia luar terbalik. Sudah 7 bulan sejak Lin Yan dan yang lainnya memasuki dunia bawah abadi, dan sebulan setelah mereka memasuki tempat ini, dunia luar berada dalam kekacauan. Banyak kekuatan di kota Dongling mengambil tindakan melawan Senge dan Tiandian. Pada awalnya, He Jiu, Tang Xi dan lainnya mampu melawan, tetapi kekuatan itu hanya menguji orang-orang kuat di area pusat kota Dongling mengambil tindakan, yang memberikan tekanan besar pada istana surgawi dan paviliun ilahi. Formasi yang ditinggalkan Lin Yan juga menunjukkan kekuatan luar biasa dalam 6 bulan terakhir. Namun pertempuran ini telah berlangsung selama setengah tahun. Formasi yang ditinggalkan Lin Yan juga mulai pecah. Istana surgawi baru saja didirikan dan tidak banyak orang di sana. Setelah Lin Yan dan yang lainnya pergi, hanya He Jiu dan yang lainnya yang tersisa. Tapi bagaimanapun juga, Istana surgawi dibangun di atas gunung abadi. Gunung ini luar biasa, dan kecuraman gunung ini dapat diandalkan untuk menghalanginya. Paviliun Sen berbeda. Sebagian besar kekuatan yang berkuasa dikumpulkan di Senge setengah tahun kemudian, bahkan Paviliun Suci tidak dapat menopang dirinya sendiri. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan. Apa yang dikatakan oleh Master Paviliun Tua adalah jika semua formasi di Paviliun Sen dihancurkan, saya akan mengambil informasi yang tersisa dari Paviliun Sen dan menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke sana. Gunung Xiandao. Mu Jianfei melihatnya. Semua orang di Paviliun Sen berkata. Setelah berjuang selama setengah tahun, mereka kelelahan. Keluarga Chu, Zhengba dan tetua Paviliun Sen lainnya berkata dengan gigi terkatup. Mereka tahu bahwa keluarga Chu lah yang mendorong semua ini. Sayangnya, sekarang, kita hanya bisa pasrah pada takdir. Mu Jianfei bahkan menghela nafas,
saya khawatir mereka telah merencanakannya sejak lama. Paviliun dewa kita akan jatuh, dan mereka sudah lama ingin merebut kita dan menduduki dewa kita, paviliun. Rumah harta karun, apa yang disebut balas dendam hanyalah sebuah alasan. Semua orang di Paviliun Sen juga sangat jelas tentang hal ini. Generasi Paviliun Sen memang mengalami kemunduran. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang diam-diam ingin mengambil tindakan terhadap Paviliun Ilahi. Bagaimanapun, Paviliun Ilahi telah berdiri di kota Dongling selama ribuan tahun dan masih banyak harta karun. Apakah Paviliun Ilahi benar-benar akan hancur di tangan kita? Zengba menghela nafas dengan getir, menatap ke langit, dengan kesepian yang mendalam di matanya. Tidak, Paviliun Ilahi tidak akan hancur. Kebaikan. Semua orang memandangnya dengan kaget. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, apakah masih ada ruang untuk penebusan? Master Paviliun yang lama berarti ketika kita tidak bisa menghentikannya, kita harus menghindari tepian untuk sementara. Ini tidak berarti Paviliun Sen akan dihancurkan. Jika kita benar-benar pergi ke Gunung Xiandao, orang-orang kuat itu mungkin akan memusatkan upaya mereka untuk menyerang Gunung Xiandao dan menghancurkan Istana Surgawi. Hasil akhirnya tidak akan sama. Selama mereka di sini, orang-orang itu hanya dapat membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Jika mereka pergi ke Gunung Xiandao, maka orang-orang ini dapat dikumpulkan sepenuhnya, dan mereka tidak akan punya jalan keluar. Mereka tahu kekuatan apa yang dimiliki orang-orang itu. Orang kuat di alam pembunuh abadi belum muncul, tapi saya khawatir tidak akan lama lagi orang kuat di alam pembunuh abadi akan muncul, bukan? Tuan Paviliun Tua percaya bahwa selama kita bisa bertahan sampai Lin Yan kembali, semuanya akan terselesaikan. Namun ketika nama Lin Yan disebutkan lagi, semua orang terlihat sedih. Tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan dunia keabadian dan dunia bawah. Lin Yan dan orang lain dari Istana Surgawi sudah mati, bukan? Bagaimanapun, dalam 6 bulan terakhir, kekuatan besar termasuk kota Siling, kota Nanling, dan kota Beiling mengatakan bahwa tablet roh kehidupan yang ditinggalkan oleh praktisi mereka di sekte tersebut telah lama rusak, yang berarti orang-orang tersebut telah binasa. Siapapun yang meninggalkan tablet kehidupan sudah mati. Hampir dapat disimpulkan bahwa semua orang di dalamnya meninggal. Mereka tidak tahu mengapa Master Paviliun Tua begitu yakin Lin Yan akan kembali. Bahkan jika Lin Yan kembali, apa yang akan terjadi? Hari ini berbeda dari masa lalu. Orang-orang kuat di alam pembunuhan abadi hampir tidak bisa duduk diam. Jika mereka benar-benar keluar dari pengasingan, bahkan jika Lin Yan dan yang lainnya muncul, mereka tidak akan bisa bertarung dengan orang-orang kuat itu, bukan? Aduh, Zengba dan yang lainnya akhirnya menghela nafas panjang. Pada saat ini, di Aula Sekte Api Abadi di kota Dongling, pemimpin Sekte Du Zonghuan memasang ekspresi sedih di wajahnya. Kirim seseorang untuk membantu secara diam-diam. Setelah lama tenggelam, Du Zonghuan akhirnya berbicara. Master Sekte, jika kita terlibat, kekuatan lain mungkin tidak bisa duduk diam, dan pembudidaya alam pembunuh abadi lainnya mungkin akan segera keluar dari pengasingan. Banyak tetua di Sekte Dewa Api Abadi angkat bicara. Dan inilah yang paling dikhawatirkan Du Zonghuan. Jika sebelumnya, mereka pasti mampu membawa segalanya untuk Istana Surgawi dan Paviliun Ilahi. Tapi sekarang, saya khawatir ini akan sulit, dan orang-orang kuat itu akan pergi. Begitu mereka keluar dari pengasingan dan mengetahui bahwa penguasa Istana Surgawi adalah Lin Yan, badai macam apa yang akan terjadi. Nama keluarga dunia adalah Lin, ayo kita hukum dia bersama. Orang dengan nama keluarga Lin semuanya adalah pendosa umat manusia. Beberapa kata ini, seperti guntur, melekat di telinga Du Zonghuan.